Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Nurlina dari SD Negeri Mandala Sari 1. Di sini saya akan mereview buku dengan teknik naskah dongeng. Di sini saya membaca buku dengan judul Istri Rasulullah, Contoh dan Teladannya. Buku ini ditulis oleh Amru Yusuf dan diterbitkan oleh Gema Insani Press. Buku ini berjumlah halaman sebanyak 148 halaman. Rumah tangga Rasulullah adalah rumah tangga yang paling ideal dibandingkan dengan kehidupan rumah tangga siapapun. Hal itu tidak dapat dipungkiri lagi. Pernikahan Rasulullah dengan istri-istri beliau bukan semata-mata untuk mengejar kenikmatan duniawi, melainkan untuk membentuk nilai dan norma kehidupan rumah tangga yang akan menjadi contoh bagi keluarga-keluarga muslim lainnya. Semasa hidupnya, Rasulullah SAW pernah menikahi beberapa perempuan. Sebagian besar mereka adalah kaum janda, tawanan perang, atau istri yang suaminya pergi perang yang kemudian gugur. Hal itu pun didasarkan pada kecintaan beliau yang sangat besar kepada umat Islam, sehingga beliau harus menikahi janda-janda malang yang ditinggalkan suami mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang mukmin, dan diri mereka sendiri dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. Banyak hikmah yang kita peroleh dari kehidupan rumah tangga beliau. Rasulullah hidup di zaman sebelum turunnya ayat Al-Quran yang mengatur tentang batas berpoligami, yakni 4 perempuan. Rasulullah melakukan pernikahan itu semua dengan tujuan yang lurus, teladan yang melekat pada dirinya. Dan tujuannya itu sebagai pendukung dakwahnya juga. Setiap istri Rasulullah memiliki karakteristik masing-masing yang menjadi sifat teladan yang melekat pada dirinya. Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Siti Khadijah adalah istri pertama Rasulullah, istri yang satu-satunya tidak pernah dipoligami. Saat menikah, Rasul berusia 25 tahun, sementara Khadijah berusia 40 tahun. Khadijah merupakan perempuan pertama yang memeluk agama Islam. Peran Khadijah sangat besar bagi umat muslim. Ia menjadi pendukung dan pembantu Rasul dalam menyebarkan agama Islam. Semasa hidupnya, Khadijah dikenal sebagai pedagang yang ulet dan pemberani, dan juga mandiri, sehingga memiliki bisnis yang sukses. Meski demikian, ia tidak lupa untuk memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin, dan juga kepentingan penyebaran agama Islam. Kemudian ada Saudah binti Jum'ah radhiyallahu anhu. Setelah Khadijah meninggal, Rasul kemudian menikah lagi dengan perempuan bernama Saudah. Saudah dikenal sebagai pribadi yang penyayang dan bijak. Selain itu, Saudah juga merupakan orang yang humoris. Ia kerap melontarkan kalimat humor yang bertujuan untuk menghapus kesedihan Rasul. Saudah juga murah hati. Ia dikenal suka merawat para orang yang lebih membutuhkan. Kemudian ada Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aisyah merupakan istri ketiga Rasul dan satu-satunya istri yang dinikahi Rasul ketika masih gadis. Meskipun sifatnya manja dan cemburuan, Aisyah adalah sosok yang cerdas. Ia adalah perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Aisyah juga dikenal sebagai istri yang selalu ada untuk Rasul. Bahkan Rasul sendiri meninggal di pangkuan Siti Aisyah. Kemudian Habsyah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Habsyah adalah istri keempat Rasul. Ia dikenal sebagai seorang yang solihah karena ia merupakan penghafal Al-Quran, rajin berpuasa dan sholat malam. Habsyah pernah ditalak 1 karena perselisihan dengan Rasulullah. Namun Rasul merujuknya kembali sebab kecintaannya kepada sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab. Selain itu, malaikat Jibril berkata bahwa kelak Habsyah adalah istri Rasul di surga.
Kemudian ada Zainab binti Khuzaimah. Zainab adalah istri Rasulullah yang dikenal kebaikan, kedermawanan, dan sifat santunnya kepada orang miskin. Untuk memuliakannya, Rasulullah mengurus mayat Zainab dengan tangan beliau sendiri. Beliau juga merupakan umul masakin atau ibu-ibu para fakir miskin. Kemudian ada Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Ummu Salamah adalah seorang yang memiliki kepribadian kuat, cantik dan menawan, serta memiliki semangat jihad dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Berkat kematangan berpikir dan ketepatan dalam mengambil keputusan, dia mendapatkan kedudukan mulia di sisi Rasulullah. Kemudian ada Zainab binti Zahri radhiyallahu anhu. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsy didasarkan pada perintah Allah sebagai jawaban terhadap tradisi jahiliyah. Zainab adalah anak perempuan dari bibi Rasulullah, yaitu Umaymah binti Abdul Muthalib. Beliau sangat mencintai Zainab. Kemudian ada Juwariyah binti Al-Harits radhiyallahu anhu. Juwariyah dianggap sebagai perempuan pembawa berkah besar. Hal ini dikarenakan setelah menikahi Juwariyah, ada banyak para sahabat yang dibebaskan dari perbudakan dan tawanan-tawanan perang. Kemudian ada Raihanah binti Zaid al-Quradziyah. Raihanah merupakan seorang budak dari Bani Quradziyah. Tak diketahui pasti mengapa Rasulullah menikahi beliau, namun banyak orang yang beranggapan bahwa Rasul menikahi Raihanah setelah berhasil membebaskannya dari tawanan perang. Kemudian ada Ummu Habibah radhiyallahu anhu. Ummu Habibah dikenal sebagai seorang yang teguh terhadap agama Islam. Di saat suami pertamanya seorang Nasrani dan ayahnya yang musyrik, ia tetap teguh dengan Islam. Setelah bercerai dari suaminya dan masa iddahnya selesai, Habibah langsung menikah dengan Rasul. Sepeninggal Rasul, Habibah selalu menyibukkan diri beribadah dan berbuat kebaikan. Kemudian ada Mariyah Al-Qibtiyah radhiyallahu anhu. Sebagai bentuk ajakan Rasulullah terhadap seorang pemimpin Mesir, yaitu Raja Muqawqis, ia memberikan jawaban Mariyah sebagai hadiah untuk Rasul nikahi. Mariyah merupakan seorang budak yang diangkat sebagai Ummul Mukminin. Kemudian ada Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anhu. Rasulullah telah menganggap Safiyah sebagai perempuan sadikah, yang diartikan sebagai perempuan yang memiliki kejujuran iman. Sosok Safiyah ini menjadi istri Rasulullah yang selalu jujur dalam berbagai hal. Kemudian Maimunah binti Harits al-Hilaliyah radhiyallahu anhu. Maimunah menjadi istri ke-13 yang terakhir dinikahi Rasul. Ia dengan berani dan tulus mengumumkan keinginannya untuk masuk Islam. Hal ini menjadi bukti keteguhan dan keimanan hati Maimunah yang patut diteladani. Sedikit kisah mengenai ke-13 istri Rasulullah SAW. Meski dinikahi secara poligami, namun Rasul yang merupakan sosok mengayomi dan tetap bisa berlaku adil kepada semua istrinya. Itulah yang membuat para istri Rasulullah memiliki sifat kesabaran, ketulusan, serta kelembutan kepada sang suami. Itulah review buku yang saya baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.